I bite my lips to hide the days I've lost. My sorry skin revealed a heavy cost. But losing me is an art. Di tengah sorak-sorai supporter yang membanjiri Stadion Utama Gelora Bung Karno pada 25 Maret 2025, Timnas Indonesia berhasil menghancurkan keangkuhan Bahrain yang tak menghormati Indonesia seperti kata Justin Yubner. Melalui gol epik dari Ole Romani, Timnas mampu menang 1-0. Tapi itu sudah cukup untuk meraih 3 poin krusial dan menghidupkan kembali mimpi yang nyaris padam menuju Piala Dunia. Saat ini meski bertengger di peringkat 4 grup C, keunggulan 3 poin atas Bahrain dan China membuka jalan emas ke putaran keempat dan mendekatkan tim Garuda pada panggung dunia. Di sisi lain, kemenangan ini juga mengerek ranking FIFA Indonesia ke posisi 123 yang mendekatkan kita pada tujuan dekat untuk menerobos posisi 100 besar FIFA. Kini, dengan pena takdir di tangan, bagaimana potensi Indonesia mengukir sejarah besar? Seperti apa hitung-hitungan Indonesia ke Piala Dunia atau minus ranking 100 besar FIFA? Berikut ulasan selengkapnya. Wash my hands where we left our sin. Saw you there stroking a fishing line. Said you wanted to come and feed mine. You acted like a hero, some sheriff from Reno. And when the time got near, you ran from commitment with long legs of fear. 'Cause you were one to 25 Maret 2025 di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Sekitar 70.000 penggemar yang hadir sukses menjadi saksi kebangkitan dramatis Timnas Indonesia. Jadi setelah dihancurkan Australia dengan skor telak 1-5 pada laga sebelumnya, tim Garuda yang berada dalam tekanan mampu melakukan bounce back saat pasukan dari Patrick Clifford menunjukkan wajah berbeda. Ya, tak seperti laga sebelumnya, Tom Hai dan kawan-kawan menunjukkan permainan yang penuh semangat, terorganisasi, dan penuh determinasi untuk membuktikan bahwa mereka belum menyerah pada mimpi Piala Dunia 2026. Hasilnya, lewat permainan yang cepat dan efisien, gol kemenangan berhasil diciptakan di menit 24 ketika Marcelino Ferdinand dengan visi briliannya mengirim umpan terobosan kepada Ole Romani, di mana penyerang tim Oxford United itu mampu menyelesaikan peluang dengan dingin. Unggul 1-0. Di babak kedua, Indonesia yang lebih bertahan mampu menjaga keunggulan. Dan tak bisa dipungkiri, permainan Indonesia malam itu adalah tentang ketahanan dan efisiensi. Mereka tidak mendominasi penguasaan bola, tetapi unggul dalam transisi cepat dan pressing tinggi yang membuat Bahrain frustasi untuk menyerahkan 3 poin pada Timnas Indonesia. Dengan kemenangan itu sendiri, saat ini klasmen grup C menunjukkan persaingan ketat di posisi tengah. Jepang yang memuncaki klasmen dengan 19 poin sudah resmi lolos ke Piala Dunia. Sedangkan Australia yang punya 13 poin ada di posisi runner-up. Diikuti Arab 10 poin, Indonesia 9 poin. Dengan Bahrain dan China yang punya 6 poin ada di posisi 5 dan 6. Dengan 2 laga tersisa, yakni laga kontra China di Jakarta dan Jepang di Tokyo. Finish di posisi 3 atau 4 adalah target yang realistis, di mana itu akan membawa Indonesia ke round 4. Tapi menariknya, peluang untuk langsung lolos lewat round 3 sebenarnya juga masih terbuka, terkhusus jika kita bisa memenangkan 2 laga tersisa. Dengan Australia yang bakal menghadapi Jepang dan Arab di 2 laga sisa, hanya mendapatkan 1 poin atau kalah di 2 laga tersebut. Anggap saja Australia imbang lawan Jepang dan kalah lawan Arab, maka total poin Australia itu 14. Dan jika Indonesia menang lawan China dan Jepang, maka poinnya adalah 15. Dengar deh kata Verdong, saat ia yakin bisa mengalahkan Jepang. Ketika Jepang mungkin akan menurunkan tim pelapisnya, mengingat mereka sudah resmi lolos. I'm confident here at home that we win the game. We just have to win against China, and then we see further, and then maybe we can looking for a miracle against Japan away. They are already through to the next round, so maybe we have the opportunity to win. Sekarang, jika asumsinya kita hanya bisa berada di posisi 3 atau 4, maka Indonesia akan bersaing atau masuk di round 4 yang digelar pada Oktober hingga November 2025. Di round 4 sendiri, nantinya akan terdiri dari 2 grup berisi 3 tim di masing-masing grupnya. Dengan format round robin, juara grup akan langsung lolos, sementara runner-up bertarung di Playoff Asia untuk slot playoff antar konfederasi. Nah, untuk saat ini, berdasarkan proyeksi klasmen di grup A, B, dan C, dari grup A, UAE dan Qatar mungkin akan jadi lawan kita.
Kedua tim ini saat ini menempati posisi 3 dan 4. Sedangkan dari grup B, Irak dan Oman berpotensi jadi lawan timnas Indonesia. Nah, menurut kami, walau sulit, Indonesia masih punya potensi untuk bersaing di round 4. Apalagi tim kuat seperti Arab bisa kita kalahkan di round 4 ini. Benar nggak? Pada Desember yang lalu, timnas Indonesia sukses menempati posisi 127 dunia dan kemenangan atas Bahrain sukses memberikan ledakan poin yang cukup signifikan dengan 16,57 poin dalam hitungan FIFA. Posisi Indonesia yang sebelumnya ada di peringkat 130 bakal naik ke 123 dunia dengan total 1142,83 poin. Di mana data ini nantinya akan disahkan FIFA pada 3 April 2025. Selanjutnya dengan posisi Indonesia saat ini, pertanyaannya adalah seperti apa peluang Indonesia ke 100 besar? Seperti kita tahu, menembus 100 besar FIFA adalah obsesi dekat yang ada di PSSI dan Timnas Indonesia, di mana setiap kemenangan melawan tim berperingkat lebih tinggi adalah bahan bakar untuk mengatrol posisi timnas. Sekarang simulasinya pun jadi menarik jika Indonesia mampu meraih kemenangan di 2 laga selanjutnya di grup C. Melawan China yang ada di peringkat 88 dunia, Indonesia bisa mendapatkan tambahan 17,5 poin jika mampu menang, tambahan 2,5 poin jika imbang, dan pengurangan 12,5 poin jika kalah. China sendiri sedang rapuh dengan 4 kali kalah beruntun. Sehingga menurut kami, peluang menang realistis jika Indonesia memanfaatkan transisi cepat. Nah, dengan asumsi menang dan mendapatkan tambahan 17,5 poin, Indonesia bisa melesat ke posisi 116 dunia. Jika menang ya. Selanjutnya, laga kontra Jepang. Tim dengan posisi ranking 15 dunia, di mana jika menang, Indonesia akan mendapatkan tambahan 23 poin. Seri mendapatkan 8 poin, dan kalah bakal berkurang 7 poin. Laga kontra Jepang sendiri akan sangat sulit untuk dimenangkan, mengingat kita akan main di kandang Jepang. Tapi peluang menjadi terbuka saat Jepang diprediksi bakal memainkan pemain muda atau pelapis, mengingat mereka telah lolos. Nah, kalau prediksinya bisa menang seperti yang Verdong sampaikan, tambahan 23 poin bakal membuat Indonesia mengoleksi 1180-an poin. Dan itu akan menempatkan Indonesia ada di ranking 110 dunia, makin dekat ke 100 dunia. Di mana peluang itu akan makin terbuka jika Indonesia bermain di round 4 dan mampu meraih 2 kemenangan. Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia dan ranking kita sudah pasti menembus 100 besar dunia. Gimana menurut kalian? Realistis? Tentu ini nggak mudah ya. Tapi kemenangan atas Arab dan Bahrain di round 3 ini membuktikan jika Indonesia punya kualitas untuk mengejutkan tim manapun di Asia saat ini. Jalan berliku ke Piala Dunia 2026. Dengan 8 slot langsung Asia dan 1 slot playoff untuk Piala Dunia 2026, Indonesia sendiri saat ini berdiri di persimpangan sejarah. Finish 3 atau 4 di grup C akan membawa Garuda ke round 4, menghadapi 5 lawan yang juga berada di posisi serupa di grup lain. Ini akan jadi pertandingan sengit melawan tim selevel. 2 kemenangan di sana bisa mengunci tiket langsung ke Piala Dunia lewat round 4. Atau jika gagal meraih 2 kemenangan, setidaknya bisa membawa ke playoff antar konfederasi. Patrick Kluivert, sang nahkoda baru, telah membuktikan bahwa ia dan tim bisa mengubah timnas dalam 2 laga, dari kehancuran menjadi kebangkitan. So, dengan talenta seperti Olen Romani, Joey Pelupessy, Justin Hubner, dan Rizky Ridho, Indonesia adalah penantang serius untuk tiket Piala Dunia. Suddenly steered when I call your name, smothered across the flame. Meski begitu, konsistensi adalah musuh terbesar. Melawan China dan Jepang, tim Garuda harus menari di atas pisau. Namun, kemenangan atas Bahrain telah menyalakan obor. Indonesia bisa bertarung, bisa menang, dan bisa bermimpi. Ranking 123 dunia adalah pijakan, 100 besar adalah tangga berikutnya. Piala Dunia adalah puncak gunung yang kini terlihat samar di ufuk. Saw you there stroking a fishing line. Said you wanted to come and feed mine. You acted like a hero, some sheriff from Reno. And when the time got near. Pada akhirnya, dengan 9 poin di grup C dan dengan 2 laga epik melawan China dan Jepang menanti di Juni 2025, kita akan sama-sama melihat 2 pertarungan yang akan menentukan.
Apakah Garuda hanya akan terbang rendah atau melesat menuju Piala Dunia 2026? Round 4 dengan lawan-lawan tangguh seperti UAE, Qatar, atau Irak adalah medan perang berikutnya, tempat mimpi diukir atau dikubur. Timnas telah membuktikan bahwa kaki-kaki mereka mampu membentuk keajaiban. Oleh Romani, Marcelino Ferdinand, dan Justin Hubner adalah pedang dan perisai dalam pertempuran ini. Tapi di atas segalanya, 70.000 suara yang menggema di GBK adalah nafas yang mendorong sayap Garuda. Sekali lagi, Juni 2025 akan menjadi babak penentu. Akankah kita hanya bermimpi atau mengukir nama di panggung dunia? Pena takdir ada di tangan Garuda, dan tinta itu kini berwarna merah putih. Myself too.